adalah ijtihad bagi orang yang berhalangan. Nah, untuk yang terakhir ini dikhususkan untuk orang-orang yang dia itu nggak bisa ngelihat hilal, nggak bisa pula hisab. Kalau kita lihat di buku-buku fikih, nomor 4 ini dicontohkan sebagai orang yang di penjara. Misalkan ada seseorang di penjara bertahun-tahun dan dia nggak bisa ngelihat bulan. Terus gimana dia puasanya? Dia nggak dengar berita, nggak ada grup WhatsApp, terus juga nggak bisa ngitung hilal. Maka untuk orang ini, dia diharuskan berijtihad. Artinya dia ini ya, berusaha sebisa dia, memperkirakan. Kayak dihitung sama dia harinya berapa, dan dia dipersilakan berpuasa sesuai dengan hasil perkiraan dia. Kalau ternyata pas dia keluar penjara, ternyata gua puasanya terlalu awal, belum Ramadan, maka puasa dia yang sebelumnya itu dihitung puasa sunnah, dapat pahala. Namun dia tetap dikenakan kewajiban membayar hutang puasa. Bagaimana kalau ternyata perkiraan dia sesuai dengan fakta? Dia di penjara setahun, nggak tahu Ramadan kapan, pas keluar udah akhir tahun misalkan tahun Hijriyah, dan ternyata puasa dia bertepatan dengan Ramadan yang sebenarnya, maka jawabannya ya aman, nggak perlu diulang. Demikian pula kalau dia misalkan pas keluar penjara, dia baru tahu bahwasannya puasa dia itu lewat Ramadan. Wah, ternyata selama ini saya di penjara puasa itu di bulan Syawal. Maka juga sama, dia harus qadha ya. Oke, lanjut slide setelahnya. Dan sekarang kita bakal ngebahas kelewatan syarat sah dan syarat wajib puasa. Ini penting ya. Di sini kita bakal ngebahas sedikit detail namun cepat. Jadi ada namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Syarat sah itu adalah syarat-syarat atau ketentuan yang mana kalau terpenuhi, maka seseorang itu puasanya dianggap sah. Artinya sebaliknya kalau nggak terpenuhi satu saja, maka puasanya nggak sah. Di bawahnya ada syarat wajib. Kalau syarat wajib ini adalah kriteria seseorang dikenakan kewajiban puasa. Artinya kalau nggak terpenuhi satu saja, orang ini nggak wajib puasa. Nggak wajib ya, bukan nggak sah. Makanya nanti ada orang yang dia itu nggak wajib puasa tapi sah. Ada pula yang orang ini puasanya sah tapi nggak wajib. Nah, kita bakal mulai dari tabel yang bawah ini. Ini sebisa mungkin sudah diringkas ya. Kita mulai dari syarat sah. Yang pertama, syarat sah seseorang adalah dia itu harus Islam. Kalau teman-teman perhatiin, kok syarat sah sama syarat wajib ini sama-sama Islam ya? Beda nggak sih? Jawabannya beda. Syarat sah itu disyaratkan Islamnya sedang berlangsung. Artinya orang ini lagi Islam. Loh, terus apa fungsinya kita tahu beginian? Nah, makanya seandainya ada orang yang murtad, katakanlah seorang murtad, nauzubillah ya, semoga nggak pernah terjadi kita, dia murtad setahun. Tahun depan, dia login lagi, masuk Islam. Nah, pas ketemu kita bilang, lu bayar utang puasa. Dia malah ngebales, gini-gini, gue murtad, gue tetap puasa ya Ramadan tahun lalu. Nah, kita bilang enggak. Ketika dia murtad, puasanya itu enggak sah. Maka dia tetap kena kewajiban untuk bayar utang puasa. Lanjut, yang kedua ada balik. Di sini balik itu tidak disyaratkan untuk menjadi syarat sah puasa. Konsekuensinya, orang yang enggak balik itu puasanya sah. Tapi yang negatif dulu teman-teman ya. Jadi secara umum manusia itu terbagi jadi dua golongan. Ada manusia yang balik, yang udah pubertas ya. Ada yang sebaliknya, yang dia belum balik. Dalam bahasa Arab, orang yang belum balik itu disebut dengan sobi atau bayi ya. Jadi sobi ini adalah fase manusia di usia 0 tahun sampai dia ke usia menjelang balik. Katakanlah 12-15. Nah, sobi ini itu pun ada pembagiannya. Sobi ketika dia belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, itu namanya sobi, lupa ini istilahnya apa ya, pokoknya sobi lah, usia 1 sampai 6 dan 7 tahun. Nah, ketika dia usia 7 tahun, 6 tahun biasanya, namanya mumayyiz. Artinya manusia ini sudah punya kemampuan membedakan mana yang baik mana yang buruk. Ulama ada yang bilang patokan mumayyiz itu adalah ketika seseorang ditanya apa dia bisa ngejawab. Ada juga yang bilang orang itu disebut mumayyiz ketika dia bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, dan sebagainya. Ala kulihal,
Mumayyiz ini usianya kisaran 7 sampai 6 tahun ya. Nah, kemudian ketika orang itu mendekati usia balik, 11 tahun, 10 tahun, itu namanya murahiq. Tadi kita bilang syarat sah puasa itu adalah seseorang nggak perlu balik. Namun ternyata ada detailnya ya, yaitu orang yang nggak balik, puasanya diterima kalau dia mumayyiz. Artinya, orang meskipun dia belum balik, anak kecil ya, anak SD, katakanlah selama dia sudah mumayyiz, usia 7 tahun ke atas, maka puasanya sah. Sebaliknya, orang yang masih umur 5 tahun, 3 tahun anak kecil ya, itu meskipun dia masuk syarat sah, dia nggak sah puasanya. Karena dia belum masuk kategori mumayyiz. Lanjut setelahnya, ada berakal. Akalnya sehat. Akalnya syagol, nyala. Maka orang yang sempat gila, meskipun cuma sejenak, itu dia puasanya batal. Akal di sini artinya ini ya, dia itu harus dalam keadaan berakal sehat sepanjang dia berpuasa. Sejak dia sahur sampai berbuka. Sedangkan gila itu memutus kewajiban seorang dari taklif. Makanya kan orang gila itu kan gak wajib puasa, gak wajib sholat, zakat gitu. Dan sedangkan puasa itu berlangsung dari habis subuh sampai maghrib. Ketika dia gila, meskipun cuma sebentar, sejenak doang, walaulah toh, kemudian dia sembuh, apakah puasanya boleh dilanjut? Ya enggak ya, jawabannya udah batal puasanya. Puasanya batal dan dia wajib qadha nantinya. Bagaimana dengan orang yang pingsan dan mabuk? Karena pingsan mabuk juga kan berkaitan dengan akal ya. Pingsan dan mabuk, katakanlah orang puasa habis subuh, kemudian pas duha dia berangkat safar, naik mobil, ternyata di mobilnya itu pakai stella rasa jeruk. Akhirnya dia mabuk, katakanlah begitu. Atau misalkan dia pingsan. Apakah sama seperti gila yang mana memutus sahnya puasa? Jawabannya tidak. Dengan syarat mabuk dan pingsannya ini tidak berlangsung sepanjang hari. Jadi beda ya. Tadi kalau gila itu meskipun dia sebentar saja, dia memutus keabsahan puasa. Sedangkan pingsan dan mabuk itu enggak. Artinya kalau ada orang misalkan habis puasa, habis dia sahur, dia pingsan 1 jam 2 jam, kemudian dia sadar. Apakah boleh lanjut puasa? Iya boleh jawabannya. Silakan lanjut puasanya. Demikian pula orang yang mabuk. Bahkan misalkan dia pingsan, habis sahur dia pingsan, baru bangun semenit sebelum maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Yang penting dia nggak pingsan dan mabuk sepanjang waktu berpuasa. Terus bagaimana dengan orang yang tidur? Ini kan kita biasa gitu ya, tidur seharian. Habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib. Ya jangan gitulah ya, ntar potong sholatnya. Nah kalau tidur ini dia bahkan lebih ringan lagi konsekuensinya dibandingkan pingsan, mabuk maupun gila. Untuk tidur itu meskipun kita seharian full, itu nggak masalah. Tidak merusak keabsahan suatu puasa. Dengan syarat satu ya, sebelum dia tidur, dia sudah meniatkan untuk puasa. Jadi teman-teman yang punya prinsip pengen tidur seharian full, itu ya silakan niat puasa dulu, sahur, baru tidur dah sana silakan. Ntar bangun pas sholat tidur lagi silakan lah. Oke, itu syarat yang kedua. Yang keempat, itu ada syarat sah sehat. Tapi sehat di sini nggak masuk ke dalam syarat sah. Artinya, orang yang sakit itu diperbolehkan untuk berpuasa. Sah puasanya. Meskipun itu nggak wajib bagi dia, kalau dia mau puasa ya silakan aja sah. Kemudian juga ada mukim. Mukim itu lawannya musafir, orang yang bepergian. Di sini, mukim bukanlah sebuah syarat sah puasa. Artinya kalau dia mukim, kalau dia safar, itu puasanya tetap diterima. Kemudian yang terakhir ada suci. Nah ini penting ya. Jadi seseorang itu ketika dia nggak di mana suci, dia lagi haid misalkan lagi nifas, itu kalau dia puasa tidak sah dan malah mungkin berdosa ya. Ini ringkasan 3 dari syarat sah puasa. Kalau teman-teman perhatiin ya, syarat sah ini lebih mengkerucut dibandingkan syarat wajib. Sekarang kita beralih ke syarat wajib, yaitu syarat yang kalau terpenuhi semuanya, seseorang dikenakan kewajiban berpuasa. Artinya kalau nggak terpenuhi, dia nggak wajib puasa. Yang pertama Islam. Islam di sini beda dengan Islam yang disyarat sah. Kalau tadi di syarat sah itu Islamnya dalam artian
dia sedang Islam dalam keadaan login. Nah, kalau yang di syarat wajib, Islam di sini walau fi ma madho, meskipun dia pernah Islam. Artinya bagaimana? Artinya kita ambil sampel kayak tadi ya. Ada orang murtad, auzubillah min zalik, kemudian dia 3 tahun kemudian dapat hidayah masuk Islam lagi. Nah, apakah dia perlu bayar utang puasa? Jawabannya iya, karena dia pernah Islam sebelumnya. Berapa banyak utang puasa dia? Ya selama dia murtad 3 tahun. Ini beda kasusnya dengan orang yang memang sebelumnya tidak Islam. Misalkan ya orang kafir, misalkan orang Nasrani, usia 40 tahun masuk Islam. Kita nggak bilang ke dia, Pak, Bapak silakan mulai dari sekarang dicicil ya utang puasa 40 tahun gitu. Nggak gitu. Ini hanya berlaku untuk orang yang pernah Islam. Yang kedua, ada syarat balik. Balik di sini, maka artinya orang-orang yang tidak balik itu tidak wajib berpuasa. Tadi kita bilang ya, kita udah ngebahas tentang murahik, ada juga mumayyiz. Kalau ada orang yang usianya udah balik, udah pubertas, 15 tahun atau udah pernah datang bulan, maka dia kena kewajiban puasa. Itu. Adapun anak kecil, itu bagaimana? Anak kecil yang tadi kita bilang belum balik ya, dia itu dihukumi sebagaimana orang sholat. Jadi kan teman-teman pasti nggak asing ya. Ada hadis yang berbunyi, kalau anak kalian tuh umur 7 tahun, suruh buat sholat. Kalau umurnya 10 tahun dan dia nggak mau sholat, pukul. Katanya begitu. Ya meskipun pukul di sini bukan pukul kerasan ya, tapi pukul dalam artian pukul dengan kasih sayang. Demikian pula berpuasa. Ketika anak itu umurnya 7 tahun, maka dia diperintahkan berpuasa, meskipun nggak wajib. Dan di usia 10 tahun itu orang tuanya atau walinya berhak untuk ngasih ikop kalau dia nggak berpuasa. Ini semua dalam rangka supaya dia terbiasa berpuasa. Lanjut, yang ketiga ada berakal. Ini juga sama kayak tadi ya, disyaratkan orang itu akalnya sehat. Oh iya, tadi untuk yang balik ini, balik. Jadi begini teman-teman, dalam perkara syariat, ketika kita bicara tentang usia, itu patokannya adalah kalender hijriyah. Tadi pas Anda bilang umur 7 tahun, 10 tahun, itu adalah 10 tahun hijriyah, 7 tahun hijriyah, bukan masehi ya. Kemudian lanjut, tadi kita bilang berakal. Nah, bagaimana dengan orang yang akalnya bermasalah? Apakah dia kena kewajiban berpuasa? Tergantung, kita lihat dulu. Misalkan pingsan. Ini perlu fokus sedikit ya. Tadi Anda ngebahas akal, itu dari POV syarat sah. Sekarang dari syarat wajib. Orang pingsan. Orang pingsan itu, dia tetap kena kewajiban puasa. Baik dia pingsan dengan sengaja, maupun dengan tidak sengaja. Gitu. Kalau Syekh Mustafa itu mencontohkan misalkan ada seorang pelajar, dia terlalu giat belajar, akhirnya pas malam-malam itu dia belajar seharian. Gimana? Enggak, ul mantul itu. Lanjut, lanjut. Oh, iya. Kemudian pas pagi dia pingsan. Pingsan baru bangun misalkan pas maghrib. Wah, bagaimana nih orang ini pingsan? Apakah dia perlu bayar utang puasa ini? Jawabannya iya perlu. Apalagi itu kan disengaja ya. Jadi tadi ya, orang pingsan itu baik pingsan sengaja maupun nggak disengaja, dia kena kewajiban puasa. Lanjut, bagaimana dengan gila? Orang gila itu dia kena kewajiban puasa kalau gilanya disengaja. Dia melakukan tindakan-tindakan dengan sengaja yang menyebabkan dia gila. Artinya orang yang gila dengan tidak sengaja, natural, ya katakanlah kena musibah, kemudian ya kena gangguan pikiran hingga jadi gila, maka dia nggak kena kewajiban puasa, sehingga dia nggak perlu ngebayar hutang puasanya. Terus kalau mabuk gimana? Yang tadi ya kasusnya misalkan dia minum obat-obatan atau mungkin kena setelah jeruk. Jawabannya orang mabuk itu kena kewajiban puasa mutlak seperti orang pingsan. Tapi Ibnu Hajar menyelisih pendapat ini. Kalau kata Ibnu Hajar, orang mabuk itu kena kewajiban puasa hanya kalau dia mabuk dengan disengaja. Selanjutnya ada sehat Bisa siang dia atau tiduran. mampu. Siang tiduran. Malah. Ambil lanjut aja, Gimana? ul. Oke.
mampu ya, sehat. Di sini dibilang orang yang sehat itu kena kewajiban berpuasa. Artinya orang yang nggak sehat itu boleh untuk tidak berpuasa. Ketika kita bilang sehat, itu mencakup juga kesehatan fisik. Makanya kalau teman-teman baca misalkan di kitab namanya Munisul Jalis, itu disebutin tuh orang tua, orang yang sakit, orang yang hamil, bahkan orang-orang yang pekerja keras, yang kerja kuli misalkan ya, yang mana kerjaan kayak gini itu nggak mampu nih kalau puasa. Mereka diperkenankan untuk tidak puasa. Ini tolong digarisbawahi ya. Untuk tidak puasa itu artinya di bulan Ramadan. Nanti ketika dia udah nganggur, itu puasanya dirapel. Karena kadang orang itu mikirnya, wah, gua kuli, gua boleh nggak puasa nih. Udah nggak puasa nggak dikoto juga, nggak kayak gitu. Tapi ada syaratnya ya, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh tadi orang yang pekerja keras dan orang sakit untuk boleh tidak berpuasa. Yang pertama, dia itu meskipun boleh nggak berpuasa, dia tetap diharuskan untuk niat puasa ketika malam-malam. Jadi gambarannya begini, misalkan ada pekerja keras. Nah, dia kerja besok siang. Sejak malam itu dia diwajibkan niat puasa. Nanti pas siang udah nggak kuat puasa, baru dibatalkan. Gitu. Ini ditekankan sama Syekh Mustafa ya. Kemudian juga ketika dia mau batal, itu dia diwajibkan berniat tarohus. Artinya dia niatkan batalnya ini untuk ngambil keringanan. Gitu. Seandainya dia nggak niat tarohus gimana? Ya boleh aja, cuman dia berdosa. Begitu. Nama kitabnya Munisul Jalis. Munisul Jalis Syarah Yakut Nafis. Karya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Oke, demikian pula orang yang lapar parah, haus parah, itu dia boleh berbuka. Dia masuk kategori sehat tadi. Tapi dengan syarat, ya yang tadi ya, dia harus dengan niat tarohus, dia niat ini batal ini bukan main-main, ini saya batal karena nggak kuat, saya batal karena ngambil keringanan. Kemudian juga diharuskan dia dari awal itu sudah meniatkan puasa. Oke, dan untuk yang sakit juga tadi, itu sakitnya itu kriterianya nggak berat ya. Jadi nggak harus sakit yang berat, sakit ringan pun boleh. Gitu. Nanti kalau pengen dirinci ada rinciannya. Misalkan sakitnya ini jenis apa? Kalau sakitnya ini sakit yang terus menerus, kayak sakit yang, wah ini dia sebulan full nih sakit, maka dia boleh nggak niat dari awal. Tapi kalau sakitnya musiman, kayak 3 jam sakit, terus ntar kambuh lagi, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh. Nah, sakit yang kayak beginilah yang diwajibkan untuk berniat sejak malam. Bahkan kalau dia sakit kronis ya, sakit kronis yang dia emang nggak bisa sembuh, dan bahkan dia boro-boro sembuh, dia bahkan nggak kuat puasa, itu dia boleh sejak awal nggak puasa, melainkan bayar fidyah. Nanti di next pertemuan kita bahas ya gimana cara bayar fidyah. Apakah boleh orang itu karena orang tua, dia masuk bulan Ramadan langsung dia rapel, ini saya bayar fidyah 30 hari ke depan, saya nggak kuat puasa. Apakah boleh kayak gitu? Nanti kita bahas. Kemudian syarat kelima itu mungkin. Mukim itu lawannya musafir, orang yang pergian. Artinya orang yang mukim, yang menetap, yang mungkin kayak kita-kita sekarang ya lagi menetap, itu dia kena kewajiban puasa. Lawannya musafir, orang bepergian. Musafir ini tidak berkewajiban puasa. Artinya kalau dia mau puasa, boleh. Tapi kalau dia nggak puasa, silahkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ternyata seorang musafir itu boleh tidak puasa kalau dia memenuhi 3 syarat. Kemarin pas tadi bikin status ngebahas beginian, itu ada yang komen kan. Ya dia bilang, wah berarti orang Indonesia selama ini salah paham dong. Ya dia bilang, iya benar dia salah paham. Yang pertama syaratnya adalah, safarnya itu harus berlangsung sebelum puasa dimulai. Artinya, safarnya ini harus jalan sebelum subuh. Kalau safarnya dimulai setelah subuh, maka orang tersebut nggak dapat keringanan untuk boleh nggak berpuasa. Ini poin yang paling banyak kena PR ya. Kadang kita akan mikir, gua mau safar ntar siang gitu kan, dari sekarang aja nggak puasa gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i ya teman-teman, dan sepertinya di mazhab lain juga demikian. Syarat kedua adalah safarnya harus safar yang jauh, safar yang kurang lebih 89 km ya, ada yang bilang 84, 83. Ala kulihal safar yang mana diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat. Syarat ketiga,
itu adalah safarnya harus safar untuk hal-hal baik atau minimal hal mubah. Artinya kalau orang safarnya tuh keburukan, misalkan begal ya atau mau nyolong, itu nggak dapat keringanan gitu. Nah, mungkin teman-teman nanya ya, loh, terus bagaimana selama ini kita itu safar terlanjur gitu, kita safar, ya kita pas mau safar siang dari subuh nggak puasa. Sebenarnya itu untuk kasus kayak gini, ini disampaikan sama Syekh Ahmad Sauki ketika kami ngajar Fathul Qorib. Ya beliau bilang, orang safar itu kalau dia emang pengen nggak puasa dari awal itu, maka dia masuknya bukan kategori orang yang nggak puasa karena safar, melainkan masuk kategori orang yang nggak puasa karena nggak kuat. Syarat keempat ya, yang sehat. Tadi kan Anda sebutin, yaitu misalkan dia lapar parah, haus parah. Nah, artinya kalau misalkan kita emang pengen tiba-tiba batal dengan alasan safar, itu tidak benarkan. Kalau pengen kita batal ini, ya karena nggak kuat puasa. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ngerasa safarnya itu baru dilangsungkan siang hari atau pagi hari setelah waktu subuh berakhir, maka itu diharuskan tadi ya, puasa dulu di awal. Nanti kalau nggak kuat, barulah niat untuk berbuka dengan landasan karena nggak kuat, bukan berlandasan safar. Dan kemudian kalau ditanya sama teman-teman, mana sih yang lebih afdol, orang itu safar tetap puasa atau berbuka? Jawabannya tergantung keadaan. Kalau dia itu orang yang mampu, itu maka puasa lebih afdol meskipun dia safar. Tapi kalau dia orang yang lemah, ya maka lebih baik berbuka. Begitu. Oke. Tadi apa lagi ya? Nah itu aja lah. Oke. Yang terakhir ada suci. Maka orang yang nggak suci, yang lagi datang bulan, lagi nifas, itu tidak diperkenankan puasa. Nggak sah dan nggak wajib pula. Oke. Sebelum kita lanjut ke rukun puasa, adakah yang pengen ditanyakan seputar bab ini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, silakan lanjut setelanjutnya. Sekarang kita bakal ngebahas rukun-rukun puasa. Kalau teman-teman cek di kitab-kitab Syafi'iyah, itu ada yang bilang rukunnya dua, ada yang bilang tiga. Ada yang bilang dua aja ya, karena yang tiga sepertinya tidak terlalu penting, udah dibahas di bahas sebelumnya. Yang pertama, ini yang paling seru nih, yaitu niat berpuasa. Di sini Anda tulis niat tiap malam, karena ini ciri khas mazhab Syafi'iyah ya, dan mazhab lainnya. Jadi gini teman-teman, dalam pandangan Syafi'iyah, antar 30 hari puasa itu adalah ibadah yang berbeda. Hari pertama, hari kedua, dengan yang ketiga, itu ibadah yang berbeda. Karena ibadahnya beda-beda, maka setiap awal ibadah itu perlu niat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan niat untuk setiap malam. Kapan waktu niatnya? Itu bisa dilangsungkan sejak masuk maghrib hingga sebelum masuk waktu subuh. Artinya, kalau kita baru niat puasa itu ketika azan subuh atau ketika sudah masuk waktu subuh, itu tidak sah. Karena niat itu harus sebelum ibadah. Atau eh, minimal ya, itu berlangsung bersamaan dengan di bulan ibadah. Tapi ini nggak berlaku di bulan puasa ya, di puasa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, makanya kalau kata Syekh Yusri Gabir itu, salah satu pakar ya, dokter bedah, yang mana beliau juga ulama di Azhar, itu beliau bilang, cara paling aman itu ketika kita buka puasa, kemudian makan takjil, habis itu baca doa kan ya, doa puasa, itu langsung ketika itu juga kita meniatkan di hati kita untuk berpuasa di hari esok. Itu supaya kita nggak lupa ya. Dan juga niat ini itu tidak perlu talafuz, tidak wajib. Talafuz itu diucapkan ya, nawaitu saumal godin an adai, itu nggak wajib. Memang ulama Syafi'i itu menganjurkan talafuz, dianjurkan kita itu ketika niat mulut ikut gerak, karena biasanya kalau mulut gerak itu hati auto gerak juga. Makanya di sini yang disampaikan untuk niat itu minimal kita menghadirkan di hati kita, kita pengen berpuasa di hari esok. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting harus ada keinginan di hati kita.
itu boleh. Jadi misalkan ya, ini makan sahur, kemudian ini niatkan di hati aneh, ini aneh makan sahur sekarang supaya besok kuat puasa, itu boleh. Minimal ada dua syarat dalam suatu niat. Yang pertama, dia menyebutkan perbuatannya, aku niat puasa. Yang kedua, dia menyebutkan jenis perbuatannya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Jadi makanya niat paling kecil itu, paling minimal adalah saya niat puasa Ramadan. Dua itu wajib. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Meskipun kalau kata Ibnu Hajar itu harus ada kata besoknya. Saya niat puasa, puasa apa? Puasa Ramadan besok. Ini kata Ibnu Hajar. Tapi kalau kuliah teman-teman bolehlah kalau pengen lebih ringan, saya niat puasa Ramadan cukup itu. Nah, kemudian oleh karena diwajibkan puasa berniat setiap malam, kadang-kadang kejadian kita itu kan lupa niat misalkan karena kasihkan terawih, kita lupa tuh, lupa menghadirkan di hati kita besok pengen puasa. Nah, makanya guru-guru kami itu menganjurkan kita untuk di awal bulan taklid ke mazhab Malikiyah. Jadi kalau versi Imam Malik itu dalam satu bulan Ramadan kita diperkenankan berniat hanya sekali di awal bulan. Jadi dengan niat ini itu sudah mencakup 30 hari ke depan. Itu boleh. Nah, makanya teman-teman sekalian diperkenankan itu di awal bulan niat puasa. Ya Allah, saya niat puasa sebulan ke depan. Nah, kemudian di setiap malam pun niat lagi. Tujuannya apa? Tujuannya seandainya kesampaian, nauzubillah kejadian kita lupa niat, itu seenggaknya kita masih sah berpuasa dalam pandangan mazhab Imam Malik. Dan makanya kan kalau di Indo itu populer ya, kita habis tarawih itu biasanya imam masjid ambil mic, kemudian niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadhi sanatillahi ta'ala. Itu adalah lafaz niat yang paling lengkap dan paling sempurna. Mana yang lebih tepat? Fardhu syahri ramadhana atau ramadhani? Dua-duanya boleh. Tapi kalau secara kaidah nahwu, ramadhani itu lebih tepat. Ini sebagaimana disampaikan sama Syekh Labib ketika ngejelasin kitab Yakut Nafis. Oke, lanjut setelahnya. Oke, ini juga skip aja, tadi udah sampein. Nah, sekarang kita beranjak ke rukun kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sadar. Yang tadi sebelumnya, sadar, tahu keharamannya, dan sukarela. Ini penting ya teman-teman. Ya teman-teman nggak asing lah ya, pembatal puasa itu apa? Yang paling masyhur makan dan minum. Tapi pembatal-pembatal ini itu ngebatalin puasa kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama aliman, artinya dia tahu kalau makan itu batalin puasa. Maka orang yang nggak tahu itu dimaafkan. Nanti di bawah kita bahas ya, orang nggak tahu itu ada dua macam, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang kedua, dia itu sadar, artinya dia sengaja ya. Maka orang yang nggak sengaja itu dimaafkan. Yang terakhir dia sukarela, artinya dia nggak dipaksa. Makanya orang yang makan dipaksa, minum dipaksa, itu nggak ngebatalin puasa. Tapi ya jangan sampai jadi skenario itu ya, jadi skenario buatan ngomong ke teman, lu tolong paksa gue makan dong biar gue makan. Itu nggak masuk hitungan itu. Jadi dia harus aliman, mengetahui keharamannya, amidan, bersengaja, dan juga goyru mukrohan, tidak dipaksa. Nah ini di bawah penting ya. Ini kalau ada Ubed, ane pengen nyampein ke Ubed, tapi gak ada Ubed ya. Ya udah, yang kemarin Ubed tanyain. Jadi orang jahil, orang yang nggak tahu itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada namanya jahil ma'zur. Orang yang tidak tahu hukum, tapi dia ma'zur, dimaafkan. Nah, jahil ma'zur ini hanya dua golongan. Yang pertama orang yang baru masuk Islam. Ya ente bayangin aja kan, orang baru masuk Islam sehari 2 hari, ya berat bagi dia mengetahui apa aja yang dilarang di Islam. Yang kedua, orang yang tinggal jauh dari ulama. Dia itu di pelosok misalkan, atau ya emang negeri dia itu negeri nonis. Nah, dua orang ini itu adalah dua orang yang kalau sampai-sampai ngebatalin puasa karena nggak tahu, mereka dimaafkan. Artinya, selain dua orang ini, itu nggak dimaafkan. Itu masuk kategori kedua, jahil guru ma'zur. Ya misalkan kita lah ya, kita misalkan, apalagi di Indonesia,
Di Indonesia kita ngakunya, wah saya makan karena nggak tahu makan tuh ngebatalin puasa. Nggak bisa. Kita mah udah mah tinggal dekat sama ulama, kemudian juga kita tinggal di negeri Islam gitu. Oleh karena itu, ini penting ya. Dan dengan demikian kita berakhir dari pembahasan rukun puasa. Habis ini kita bakal ngebahas apa aja yang ngebatalin puasa. Sebelum beranjak, apa ada yang pengen nambahin, berkomentar atau bertanya? Ul, Ya? kalau nonton video Tan Boykun siang-siang itu berarti tidak tidak memenuhi syarat yang nomor 2 dong, meninggalkan perkara pembatal. Oh, enggak. Kan nonton video kan nggak bikin batal. Oh, oke. Enggak, itu Tapi bukan kan bikin masalah. lapar tuh, Ul. Kenapa? Kan bikin lapar. Mentok-mentok makruh ya itu, nggak bikin batal juga. Ah, oke, makro. Boleh Oke, lanjut, Ul. ada lagi yang pengen nanya? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang paling seru setelahnya. Silakan. Kita berapa menit ya? 11 menit lagi. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini penting teman-teman. Kita bakal ngebahas tentang pembatal puasa. Sebelum kita masuk, ada 3 poin yang perlu kita pahami dengan seksama. Takutnya kita gagal paham nih. Yang pertama ada namanya perkara-perkara yang makruh dilakukan di bulan puasa. Ada ntar ya, misalkan seperti eh, nyicipin makanan, itu makruh kalau nggak ada syaratnya. Kemudian juga apalagi nyium-nyium wangian, bahkan pakai parfum juga makruh. Kita bahas, ala kulihal, perkara makruh ini konsekuensinya itu tidak menggugurkan pahala puasa. Dan juga puasanya masih sah ya. Hanya saja sebaiknya perkara seperti ini tinggalkan. Jadi nanti ketika aneh sebutin perkara makruh, ya teman-teman jangan sampai mikirnya, wah kalau gua ngelakuin gua batal nih, atau pahala gua nggak dapat. Enggak gitu. Ini hanya makruh. Di atasnya, di bawahnya ada tingkatan yang lebih parah, yaitu perkara-perkara penggugur puasa. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-muhbitat. Mungkin teman-teman nggak asing ya. Dulu tuh di surat apa ya? Habitat a'maluhum. Amal-amal mereka gugur. Batu itu tuh artinya menggugurkan puasa pahala. Nah, perkara-perkara ini kalau dilakukan itu nggak bikin puasa batal. Oke, fine, puasanya nggak perlu diulang, nggak perlu dikodok. Hanya saja pahala puasa dia itu gugur. Mungkin mungkin ada yang berkurang, ada pula yang gugur ya. Nanti selain kita bakal ngebahas ada hadis yang secara jelas itu bilang bahwasannya banyak loh orang yang puasa tapi dia nggak ada pahala puasa. Nah, di bawahnya tingkat yang lebih tinggi lagi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yaitu perkara ini kalau dilakukan itu menggugurkan puasa. Artinya puasanya nggak sah dan dia punya kewajiban untuk mengqadha di hari lain. Sebenarnya di antara 3 ini ada satu lagi ya, tingkatan paling parah, yaitu perkara yang kalau dilakukan terkena kafarat, yaitu jima di bulan Ramadan. Itu pembahasannya bakal detail banget ya. Makanya ini skip aja, bakal detail. Oleh karena itu, aneh peringatkan 3 hal ini tolong diperhatikan baik-baik supaya ntar nggak tukar ke depannya. Silakan lanjut. Nah, kita bakal ngebahas yang pertama, yaitu perkara-perkara penggugur pahala puasa. Di sini aneh sertakan hadisnya, bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak memperoleh apapun selain lapar dan haus. Bahkan kalau di hadis lain itu, sebagaimana disampaikan sama Ustadz Adi Dayat ya, ketika lagi di video klipnya itu, beliau bilang ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang pas puasa itu mulutnya masih keji, perbuatannya masih keji, maka Allah nggak butuh puasa dia. Itu ungkapannya tegas. Nah, di sini aneh hadirkan beberapa dari perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, nggak perlu dikodok, hanya saja ya nggak ada pahala. Yang pertama, gibah. Mungkin untuk gibah ini kita perluas maknanya ya. Nggak cuma gibah mulut, tapi mungkin juga gibah lewat chat, lewat medsos. Yang kedua, namimah, adu domba. Yang ketiga, berbohong. Ya, teman-teman sekalian, bohongnya dikurangin lah ya. Apalagi pas puasa gitu. Mungkin kalau konteks berbohong ini di Husnul populer ya. Misalkan berbohong di perkara ngambil kupon makan gitu. Ya, semoga aja nggak masuk bohong lah. Ngakunya ngambil kupon punya anak ustadz padahal diambil. Lanjut yang keempat, itu untuk perkara-perkara kalau kita ngelihat perkara yang Allah haramkan. Zaman sekarang makanya
itu banyak ya peringatan kayak apa sih ini kemarin lihat di TikTok tuh. Bahwasannya teman-teman sekalian tuh kalau lagi puasa jangan sekali-kali buka reels IG katanya kayak gitu. Dan tambahan untuk nomor 4 ini di antara perkara yang menggugurkan pahala puasa itu bukan hanya melihat perkara yang diharamkan, tapi melihat perkara yang halal namun dengan syahwat. Ini kalau di kitab Takrirat Sadidat dicontohkan seperti misalkan suami ngeliat istrinya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia ngeliat dengan nafsu, nah ini masuk kategori ini, penggugur pahala puasa. Jadi buat teman-teman yang udah berkeluarga, mungkin bisa diperhatikan ya. Nomor 5, sumpah palsu. Nomor 6, dan yang paling populer, yaitu berkata dan berbuat keji. Ya, kita sama-sama istighfar lah ya. Ini terkhusus buat para player Mobile Legend ya. Mungkin bisa dikurangin mainnya, atau mungkin skill permainannya bisa diperbaiki ya. Ya, berikut 6 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan terakhir, ada yang pengen tanyakan atau ditambahkan? Nah, merokok dan miras, habis ini kita bahas ya. Oke, kalau nggak ada, pas nonton drakor, boleh sih. Setahuannya nggak dilarang ya. Setahuannya nggak dilarang, insya Allah. Oke, kalau nggak ada kita lanjut pembahasan terakhir. Sisa 5 menit lagi. Nah, sekarang kita bakal ngebahas perkara pertama yang ngebatalin puasa. Nah, yaitu masuk sesuatu ke rongga tubuh melalui saluran terbuka. Di sini aneh nggak bilang makan, nggak bilang minum, tapi lebih umum. Karena ada perkara-perkara yang dia bukan makan, bukan minum, tapi masuk ke tubuh dan bikin batal. Ini di sini sebenarnya ini yang aneh pengen detail banget ya, karena penting. Di sini disebutkan bahwasannya masuknya sesuatu. Ketika dibilang sesuatu, itu mencakup yang padat maupun yang cair. Ya insya Allah aman lah kalau cita-citaan. Mentok-mentok makruh lah mungkin, nggak nyampe bikin pahala gugur. Nah di sini disebutkan padat dan cair. Karena lucu ya, kemarin tuh Ane sempat ngobrol sama orang, Ane nanya ke dia kan, coba setahu ente, kalau ente puasa ngupil tuh bisa bikin batal gak sih? Dia bilang nggak batal. Alasannya apa? Alasannya karena ngupil tuh pakai benda padat, bukan benda cair. Ya padahal oke mungkin nggak batal, tapi bukan itu alasannya. Ini hal yang kita bahas ya. Nah, di sini dibilang padat dan cair. Maka dari koid ini dikeluarkan perkara yang angin, aroma maupun rasa yang mampu dihindari. Dalam artian kalau di kitab-kitab fikih misalkan dia syabajuri disebutin makanya kayak debu jalanan atau tepung yang nggak terhindar itu kan kalau kita mangap masuk ke mulut rasa ya kayak kita ngunyah kayak ada yang masuk nih. Nah maka ini karena nggak bisa dihindari itu tidak membatalkan puasa. Nah di sini Anda pengen spesial ngebahas hukum rokok dan vape juga ya. Kan tadi kan dibilang angin, aroma dan rasa. Sedangkan asap rokok itu kan bukan padat, bukan pula cair. Aneh yakin teman-teman kalian tahu hukumnya, tapi izinkan aneh ngebahas sekali lagi ya. Terkait asap, itu dibahas di berbagai buku. Misalkan di Anatoli Bin, atau di kitab karyanya Ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bisa dicek di kitab namanya Nihatuz Zain. Bahkan itu beliau bilang ya, adapun rokok yang kita kenal sekarang, itu bisa bikin batal. Tapi yang paling menarik itu pembahasan detail dari Syekh Sulaiman Al-Ujaili di kitab Hasyatul Gamal ala Syarhil Manhaj. Beliau bilang kayak gini kurang lebih ya. Adapun asap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asap yang dia itu meninggalkan bekas. Kemudian beliau bilang seperti rokok-rokok yang ada di zaman sekarang. Yang mana komposisinya itu berpotensi masuk ke dalam tubuh. Nah beliau bilang kalau asap yang kayak gini itu bikin batal. Ini aneh ngomongin perokok pasif ya, perokok aktif bukan yang pasif. Kemudian beliau melanjutkan, adapun asap-asap yang nggak punya bekas, seperti aroma makanan, asap dari lagi masak lah ya, maka itu nggak membatalkan puasa. Meskipun nanti kita bakal singgung bahwasannya asap-asap kayak tadi yang kedua ini itu makruh ya. Jadi kita kalau lagi puasa tuh makruh kita sengaja ke dapur
dihirup-hirup, kenyang gua nih habis ngirup asap sate, itu makruh. Tuh. Ya, ala kulihal dua hal rokok itu masuk kategori yang membatalkan puasa. Malah kalau di kitab Tuhfatul Muhtaj itu Ibnu Hajar cerita, dulu itu ada ulama namanya Az-Ziyadi. Az-Ziyadi ini sempat bilang orang ngerokok itu nggak batalin puasa. Beliau sempat bilang kayak gitu. Hingga suatu hari pas lagi beliau di majelis beliau, itu ada murid-muridnya yang ngerokok. Kerokok zaman dulu pakai cerutu ya, pakai cerutu. Akhirnya sama beliau diambil cerutunya dipecahin. Pas dilihat ternyata komposisinya itu ada zat-zat yang bisa masuk ke tubuh. Nah, sejak saat itu beliau berubah fatwa dan beliau bilang merokok itu batalin puasa. Oke. Ya tadi untuk merokok. Jadi teman-teman sekalian, terserah kalian mau bilang makruh atau haram, ala kulihal jangan merokok pas puasa. Gitu. Lanjut di bawahnya, di sini dikatakan rongga tubuh. Rongga tubuh itu adalah setiap bagian di dalam tubuh yang berongga. Guru-guru kami itu menjelaskan kurang lebih ada 5 bagian tubuh yang disebut rongga. Aja. Nah, nyebutin nggak sih? Ya, diantaranya yang jelas tuh hidung ya, hidung, telinga, mulut juga, kemudian otak juga masuk, tengkorak, kemudian dubur dan kubul. Nah, rongga tubuh ini ada rongga tubuh yang berfungsi sebagai pencernaan seperti lambung ya, ada pula yang tidak. Misalkan tadi dalam telinga, tenggorokan, kerongkongan, hidung, itu kan bukan bagian yang fungsinya sebagai pencernaan. Namun meskipun demikian, mereka masuk kategori rongga. Jadi rongga di sini adalah setiap bagian tubuh yang berruang, baik dia berfungsi sebagai pencernaan maupun tidak. Ini perlu dipertegas ya. Lanjut, di bawahnya ada penjelasan lebih lanjut. Yang masuk melalui saluran terbuka. Nah, ini penting juga. Saluran terbuka yang nampak oleh mata. Misalkan, tadi kan kita bilang kerongkongan itu masuknya ke dalam rongga. Jadi, kalau ada yang masuk ke kerongkongan lewat mulut, itu batalin puasa. Atau misalkan tadi hidung, kita bilang hidung itu rongga, bagian dalamnya. Maka yang masuk lewat lubang hidung, itu batalin puasa. Demikian pula telinga dan luka. Ini luka sebenarnya agak ngeri gambarannya ya. Kalau di gambaran itu misalkan, katakanlah ada orang berpuasa, kemudian dia tertikam. Tertikam sampai ke mana ini nembus ke lambung. Lambung itu tadi kita bilang masuk ke kategori rongga. Nah, luka dari tikaman tadi itu termasuk ke dalam saluran terbuka. Maka dengan terjadinya kejadian tadi itu membatalkan puasa. Oh, udah 40 menit. Gitu. Meskipun ini kalau sengaja ya. Kalau nggak sengaja mungkin beda cerita. Oke, setelahnya. Nah, ini pembahasan yang penting dan ini bakal jadi penutup pembahasan kita kali ini. Teman-teman bisa dilihat foto yang Nani kirim di ini ya, di slide. Jadi teman-teman sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu. Ada istilah haddun zahir, ada haddun batin. Haddun zahir itu kalau kita terjemahan supaya mudah adalah batas luar. Haddun batin, batas dalam. Sesuatu itu disebut membatalkan puasa kalau dia sudah ke haddun batin. Dia masuk ke bagian dalam. Adapun kalau dia masih di haddun zahir, bagian luar, itu nggak batalin puasa. Kita mulai dari sebelah kiri gambarnya. Oh iya, ini lupa lagi. Ini aneh disclaimer dulu ya. Di sini terkait pembatalan puasa itu adalah pembahasan yang paling banyak beda pendapatnya. Jadi sekarang aneh ngomong A, nanti kalian cek di Google atau cek di ustadz lain, mereka ngomong B, ngomong C, itu wajar, gitu, sangat wajar. Makanya disclaimer dulu, di sini aneh menyampaikan pembatalan puasa berdasarkan pendapat yang masyhur dari ulama Syafi'iyah. Artinya kalau ada ulama mazhab lain, yaitu beda pendapat lah. Bahkan nanti di Syafi'iyah sendiri itu ada khilaf. Aneh disclaimer dulu ya, takutnya ntar aku aneh ngomong gini ngundang perdebatan gitu. Wah kata Ustadz Fulan nggak batal, kok ente ngomong kayak gitu. Oke, yang pertama kita bilang yang sebelah kiri, kuping itu punya haddun zahir, haddun batin. Batasan haddun batinnya itu, haddun zahirnya itu adalah yang di garis merah itu ya, sebelah sini. Jadi ketika orang ngorek kuping dan ngoreknya itu nggak sampai ke dalam, dia masih ngorek kuping di bagian haddun zahir sehingga nggak batalin puasa. Loh, berarti ngorek kuping sampai ke dalam-dalam batal dong? Jawabannya iya.
kalau ikut pendapat yang masyhur. Nanti di akhir disebutin ya pendapat apa aja yang nggak masyhur. Itu terserah kalian lah. Ala kulihal kalau kalian misalkan nonton video Buya Yahya, pasti beliau bilang kayak gitu. Batasannya itu adalah lubang yang terjangkau dengan ujung kelingking. Itu masih masuk kategori hadun zahir. Artinya kalau lebih dari itu namanya hadun batin, batalin puasa. Yang kedua, gambar yang tengah, bagian dalam hidung. Dalam hidung itu patokannya al-khoisyum. Teman-teman mungkin yang udah pernah ngafal Tuhfatul Atfal atau Matan Jazari, kayak Gopal misalkan ya, pasti nggak asing tuh, khoisyum. Khoisyum itu bagian dalam hidung yang mana kalau tersentuh itu ngilu. Makanya teman-teman yang hobi istinsyak, yang kalau wudhu itu ngirup air ke hidung, itu kan sampai ke khoisyum, sampai ngilu. Nah, khoisyum ini adalah batas hadun batin. Artinya ketika orang masukin sesuatu, mau ngupil, mau ngirup air, kalau sampai ngelebihin khoisyum, sampai hidung yang ngilu, maka puasanya batal. Makanya kalau ditanya sama orang-orang, ngupil batal nggak? Ya jawabannya, kalau dia ngupil sampai khoisyum, batal. Dia ngupil sampai terlalu semangat kan sampai ngilu itu batal. Tapi kalau ngupil cuma di sini doang nggak batal karena dia masih di kategori hadun zahir. Yang terakhir sebelah kanan kita ngomongin tentang tenggorokan ya, mulut. Nah teman-teman bisa lihat ini agak detail ya. Jadi dalam mulut itu tenggorokan apa kerongkongan sih tenggorokan ya? Itu ada beberapa lokasi yang disebut malis hadir. Oh keren-keren sampai dalam ternyata. Oke, jadi yang disebut dengan had dan batin itu ketika dia di makhraj huruf H, makhraj paling dalam. Itu kan bisa dilihat ya, ada huruf H, huruf Kho. Ketika dia menelan sesuatu melebihi huruf H, maka itu masuk kategori hadun batin. Gitu. Dan apakah ada khilaf? Jawabannya ada. Yang dipaparkan tadi pendapat yang masyhur, yang mu'tamad. Misalkan Imam Al-Ghazali, beliau itu ulama Syafi'iyah juga. Tapi beliau berpendapat sebaliknya. Beliau bilang, kuping itu bukan masuk kategori yang batalin puasa. Kata beliau, malah yang masuk tuh mata. Mata itu kalau kasih obat tetes mata, itu batalin puasa. Itu kata beliau. Sedangkan di mazhab yang mutamat, mata itu nggak masuk kategori yang manfas mahtuh. Dia bukan seorang yang terhubung dengan tubuh. Oke, karena udah lewat juga waktunya ya. Aneh cukupkan di sini. Dan, oh iya, terakhir Aneh pengen disclaimer dulu. Kemarin itu kan ada yang nanya ya tentang terkait siapa sih Pal yang nanya tuh, yang bagaimana kalau kita itu puasanya ngikutin Muhammadiyah misalkan, tapi pas ngomongin konsekuensi hukum, lebarnya pengen ikut pemerintah. Kemarin ada kayak gitu kan. Ya, nah ini pengen melengkapi jawaban kemarin. Jadi kalau kita bicara konsekuensi hukum kayak misalkan dia mulai puasa ikut Muhammadiyah, tapi pas Lebaran ikut pemerintah, nah itu adalah perkara yang tadi Anda bilang kemarin dikhawatirkan malah jadi talfik yang mazmum, talfik yang terlarang. Kayak ntar kan malah ujung-ujungnya dia ngambil pendapat yang enggak disetujui dua belah pihak. Adapun kalau terawihnya itu bebas teman-teman ya. Kalian mau yang 20, mau yang 8 itu bebas. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara pendapat mazhab itu 3 mazhab sepakat tarawih itu 20 rakaat. Adapun mazhab Malikiyah bilang tarawih itu 36 ya buat orang penduduk Madinah. Artinya ketika tarawih itu kurang dari 20 rakaat maka dia nggak mendapatkan keutamaan tarawih. Yang mana hadisnya itu kan man qoma ramadhana iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan lebih tegas lagi Syekh Syahawi bilang eh, orang yang enggak 20 rakaat namanya bukan tarawih gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kalau kita cek misalkan di kitab Bushrul Karim itu ada ulama yang agak slow. Ya di situ beliau bilang bahwasannya meskipun enggak 20 rakaat, mau 8, mau 10, mau 4 itu tetap disebut tarawih. Meskipun ini menyelisih pendapat ulama. Jadi yang disampaikan kayak gini ini untuk melengkapi jawaban yang kemarin ya. Oke, dengan demikian Anda cukupkan. Tadi ada yang nanya tentang dahak ya. Terakhir deh sebelum Anda oper ke moderator. Dahak itu sebenarnya dibahas di slide setelahnya. Jadi kalau dahak itu asalnya bukan dari mulut. Sehingga dahak itu berpotensi ngebatalin puasa.
Ini dibahas di kitab Inal Tolibin atau bahkan di Tagat Ridat ya. Makanya kalau dahak itu misalkan sudah sampai ke makhraj huruf H, sudah keluar misalkan kita udah sampai ke sini, itu nggak boleh ditelan lagi, langsung dibuang aja. Tapi kalau masih di sini, dia masih di hati batin, boleh ditelan. Oke, mungkin cukup sekian. Insya Allah next pertemuan kita bakal ngebahas tentang hutang puasa, kemudian berbagai yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Terus. Oke, mantap. Oke, bentar. Waktunya nge-spotlight. Oh ini, ada yang nanya soal inhaler dan suntikan. Mungkin Oh iya, bisa lupa ya. secara Oke, singkat dan ringkas saja, atau ringkas saja. ya, oke. Sebenarnya poin nomor 1 tadi itu perkara yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu adalah perkara yang paling banyak turunannya. Nanti ada pembahasan inhaler dan lain sebagainya. Inhaler itu pendapat kebanyakan ulama itu bilang batal. Kenapa? Karena ketika inhaler itu dimasukkan, yang masuk itu bukan hanya gas, tapi ada senyawa-senyawa yang dia itu masuk ke dalam yang menenangkan saraf-saraf. Oleh karena itu dibilangnya batal. Bahkan kalau kita lihat di ceramah Buya Yahya ya, beliau bilang, ya inhaler batalin puasa. Oleh karena itu teman-teman yang asmanya itu musiman, silahkan nggak puasa dulu. Nanti pas sudah sembuh, baru dirapel. Adapun kalau dia emang asma nggak pernah sembuh, maka dia diperkenankan berfidyah. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ada juga ulama yang bilang inhaler itu nggak batalin puasa. Alasannya dua. Pertama, karena digunakan dalam keadaan darurat. Yang kedua, karena senyawa yang masuk itu sangat sedikit. Pendapat ini dianut sama diantaranya Syekh Yusuf Kordowi. Itu inhaler. Yang kedua, terkait dengan donor darah. Wih, ini penting sebenarnya. Sebenarnya dibahas besok sih, tapi nggak apa. Donor darah itu sama pembahasannya dengan hukum suntikan. Tadi kita bilang di awal, yang nggak batalin puasa itu, kalau dia masuk ke rongga tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, melalui saluran yang nampak. Dua hal ini tidak terpenuhi dalam perkara suntikan dan donor darah. Sebenarnya buat suntikan ini ada 4 pendapat. Ada yang bilang batal secara mutlak. Ada yang bilang nggak batal kalau nyuntiknya ke otot. Ada yang bilang batal kalau yang disuntikan itu merupakan suplai makanan. Pendapat ini tercantum di kitab At-Taqrirat As-Sadidat. Pendapat keempat yang diambil sama Syekh Mustafa Abdul Nabi, kemudian juga Syekh lainnya lah. Syekh Mustafa juga bilang keempat ini, beliau bilang nggak batal secara mutlak. Mau donor darah, mau infus, mau apa sih namanya, dan lain sebagainya. Itu karena dia masuknya nggak lewat saluran. Yang kedua, dia nggak masuk ke rongga. Oke, kurang lebih gitu. Oke, mantap. Kalau ada pertanyaan, ditahan dulu. Karena minggu depan kita masih ketemu sama Rofiul. Oke? Oke, bentar. Malimpang sih. Oke. Sebenarnya nggak apa nih, Pak. Mau nanya juga. Masih banyak waktu. Oh, masih banyak waktu. Oke. Saya buka pertanyaan. Oke. Boleh ini yang mau bertanya langsung aja di chat atau mau angkat tangan kiri boleh ya. Angkat tangan kiri. Habis itu bertanya atau enggak resen aja di ininya. Nggak, ini masih 1,5 jam. Setengah jam Oke, lagi masih berarti lama. masih ada lah. Sejam lagi. Karena kita bentar lagi mepet zuhur gitu kan, tolong boleh ini yang mau bertanya silahkan gitu kan. Seputar materi puasa dulu gitu. Kalau misalnya mau nanya non materi puasa, itu ada sesinya lain ya. Oke. Oke, Bang, enggak, silahkan. Ada yang mau bertanya. Aneh mau nanya, Apa? Oke. Oh, mangga, mangga, mangga. Langsung aja. Langsung bertanya. itu Oke. yang tadi musafir itu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan berpergian habis zuhur ya, Hmm. itu harus puasa. Ya. Mm-mm. Nah, gimana ya? Kalau kalau misalnya udah pernah kejadian, berarti harus dikodok ya, atau gimana? eh ini sebenarnya berat sih. Karena tadi Anda bilang ya, orang jahil itu ada yang makzur, ada yang guru makzur. Tapi untuk yang udah pernah kejadian, dan barangkali di mazhab lain itu ada yang ngebolehin, apalagi tadi kan perkara safar ya, mungkin bisa kita bawa
batalnya di hari itu berlandaskan karena nggak kuat puasa. Kalau kita bawa ke hal itu, maka aman aja, nggak perlu dikodok. Dan juga kan karena baru tahu sekarang ya, Ya. itu sih. Itu paling dari aneh, semoga cukup lah. Karena aslinya emang nggak boleh. Hmm, jadi Ya, jadi untuk sementara nggak perlu dikodok dulu. Ya. Dan nanti aneh coba cek di mazhab lainnya. Karena selama ada pendapat di mazhab lain yang nggak bolehin, itu aman-aman aja. Juga ini kan udah populer di Indo ya. Maksudnya orang banyak yang belum tahu lah, salah paham. Jadi ya mudah-mudahan termasuk kategori yang jahil ma'zur lah. Kan nggak disengaja juga. Zura. Oke, Oke, mantap. ya, makasih. Ya, Oke. Baik, ada lagi yang mau nanya? Langsung saja. nggak ada. Ada nih? Oke, berarti Nah, aman ya. ini, nanya-nanya. Kalau Ingus gimana, Ingus? Infus sama. Ingus. Infus, ingus. Umbel. Ingus. Ingus itu sama kayak dahak. Yaudah, aneh jelasin lagi ya. Jadi ada pembahasan tes setelahnya. Apa hukumnya nelan ludah pas puasa? Itu dibahas pada slide setelahnya. Ludah itu termasuk kategori yang pertama dia ada di mulut, kedua dia adalah perkara yang nggak mungkin dihindari. Maka nelan ludah itu nggak bikin batal puasa dengan 3 syarat. Ini orang banyak nggak tahu 3 syarat ini. Syarat nomor 3 bikin tercengang. Ya, yang pertama itu syaratnya adalah ludahnya itu belum keluar dari mulut. Bahkan kalau di kitab-kitab itu disebutin ludah ini belum melebihi merah bibir. Artinya kalau ludahnya itu dikeluarin dari mulut, diminum lagi, dikumpulin di gelas, taruh kulkas, minum lagi, itu batal puasa. Makanya lidah yang nggak batal tuh ludah yang belum keluar dari mulut. Syarat kedua, ludahnya itu harus ludah yang kholis, ludah yang murni, tidak tercampur dengan senyawa lain. Jadi kalau ludahnya ada jigongnya, ada crispy-crispy-nya, itu bikin batal. Yang ketiga, ludahnya ini suci. Maka ludah yang tercampur dengan darah, itu membatalkan puasa. Ada pengecualian buat orang-orang yang punya masalah dengan gusinya, gusi berdarah, nggak sembuh-sembuh. Buat dia maaful lah. Ini ludah. Adapun terkait ingus, kemudian juga tadi dahak, bahasa Arab itu bulgum ya. Itu adalah atau al-bulgum wan nakhomah. Itu adalah 2 hal yang bukan dari mulut. Apalagi ingus kan kita hirup masuk sini. Jawabannya tadi, ingus tadi itu membatalkan puasa. Kecuali kalau tadi ya, dia adalah dahak yang belum keluar dari batas hadun batin. Gitu. Oke, mantap. Oh, ini Salman mau nanya. Mencurigakan ini Salman yang nanya, mah. Boleh Salman dulu, Man. Ayo. Beliau akhir. 2 bertanya ya. Bertanya, Man. Stazi. Oh, Ya, izin bertanya. oke. Apakah zona waktu itu berpengaruh pada puasa? Misal, kita mengambil azimah ya, tidak mengambil rukhsah dalam safar perjalanan jauh gitu. Misal dari Jakarta ke luar negeri, yang mana zona waktunya itu mundur gitu. Misal ke Eropa, berarti dia puasa kan lebih panjang, Ul ya. Itu berarti buka puasanya ngikutin waktu setempat gitu. Oke, ini soal yang bagus ya. Anda juga pengen nyampein ini. Lu pasti kayak udah kesampaian juga ada. Tapi nggak sampein ya. Oke, jadi ini dibahas sama Syauki ketika kami ngaji Fathul Qorib di Mesir dulu. Zona waktu itu berpengaruh ke kewajiban puasa dan sholat. Beliau ngomong kayak gini, misalkan aneh safar sekarang berangkat dalam keadaan puasa dari Indonesia. Aneh safar ke Amerika misalkan. Pas nyampe Amerika, itu ternyata masih belum buka. Dan kalau di waktu aneh puasa 20 jam. Apakah aneh ikut waktu setempat atau waktu Indo? Jawabannya adalah ikut waktu setempat, meskipun puasanya bakal lebih lama. Demikian juga dalam perkara sholat, ini yang paling penting. Orang pada nggak tahu. Ini berangkat dari Indonesia, udah sholat zuhur. Misalkan, pas sampai sebuah negara, dia baru masuk zuhur. Baru azan zuhur. Apakah ini perlu ngulang sholat? Jawabannya iya, perlu ngulang.
Itu saya pengen sama beliau. Wallahu a'lam. Oke, Ya mantap. Rob, ya Rob, makasih banyak Ul. Ya, saya sama koreksi kalau salah, Ustaz. Oke, Bantu tadi bantu. akhir mau nanya ya? Yar, Iya, iya. ya sok langsung nanya. Assalamualaikum Ustadz Piul. Ya, Tat, tadi kan ini Tat, masalah niat Tat. Kan ada 3 tuh. Ada tadi Imam Syafi'i katanya harus setiap hari. Kalau Imam Malik tuh cukup sebulan sekali. Berarti kalau misalkan aneh udah niat pakai Imam Malik, gak usah lagi ya niat per hari. Apa gimana Tat? kalau yang diajarkan guru-guru kami itu niat dengan model mazhab Imam Malik itu dalam bentuk antisipasi untuk dua hal. Yang pertama, seandainya kejadian kita lupa, misalkan di hari keempat Ane lupa niat, tapi dulu di awal bulan Ane sempat niat dengan mazhab Maliki, maka di hari itu puasanya masih sah dengan pandangan mazhab Malikiyah. Tapi sebenarnya kalau pengen detail lagi ya, ketika kita mengamalkan satu mazhab di satu perkara, itu yang paling tepat kita mengikuti seluruh ketentuan mazhab itu. Contohnya, di mazhab Maliki itu, ente makan nggak sengaja, makan karena lupa, itu benar batal. Kan kalau di kita kan mazhab Syafi'i kan makan nggak sengaja, lupa nggak batal kan. Di mazhab Maliki batal. Jadi ketika ente ngikutin di hari itu ikut pada mazhab Maliki, ya silakan diikutin full ketentuannya. Yang kedua, faedah lain kenapa kita ikut mazhab Maliki adalah supaya seandainya ada orang yang dia udah niat mazhab Maliki, kemudian di hari kesekian Ramadan dia wafat sebelum kelar Ramadan, maka dia mendapatkan pahala niat berpuasa. Itu. Jadi intinya ya niat mazhab Maliki ini antisipasi aja. Gitu ya. Oke Tat. Siap, siap, siap. Syukur Tat. Ya, Fon Ustaz. Oke, mantap. Ada yang mau nanya lagi? Satu lagi, satu lagi. Ada, Bang. Izin bertanya, Oke, mantap. Langsung. sebenarnya untuk perihal mix madhab itu boleh atau enggak? Atau memang Oke. diperbolehkan karena keadaan? Mungkin gitu aja. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ini seru nih yang kayak gini nih. Sebenarnya sempat saya bahas kemarin ya. Dulu pas kami di tempat di Al-Azhar, itu ada madah usul fikih. Dan di akhir buku itu dijelasin tentang hukumnya mencampur mazhab. Kita perlu ketahui dulu ya. Jadi mencampur mazhab ini ada dua pembagian. Yang pertama, mencampur mazhab dalam perkara yang berbeda. Misalkan, aneh sholat Syafi'iyah, pas aneh puasa Malikiyah. Nah, untuk perkara yang gini, itu secara umum ulama nggak bolehin. Nggak masalah, silakan aja. Karena kalau demikian itu, ya kita melakukan sesuatu enggak dengan niat mencampur adukan perkara sehingga menjadi perkara yang bahkan enggak diterima mazhab manapun. Yang kayak gini, talfik yang kayak gini ini boleh. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana hukumnya seandainya kita mencampur adukan berbagai mazhab dalam satu perkara. Seperti yang kemarin contohin ya, perkara wudhu. Wudhu pas basuh kepala ngakunya Syafi'iyah, tapi pas nyentuh perempuan ngakunya Malikiyah. Nah, perkara kayak gini itu yang kebanyakan ulama bilang nggak boleh. Nah, Amir ringkas di diktat usul fikih kami itu dulu dibilang bahwasanya ada 3 pendapat terkait bolehkah mencampur adukan mazhab dalam perkara yang berbeda. Perkara berbeda ya. Yang pertama bilang ya kayak biasa sih. Pertama bilang boleh secara mutlak. Yang kedua bilang nggak boleh secara mutlak. Pendapat ketiga itu bilang boleh selama tadi dalam kode yang berbeda dan juga dilakukan dalam keadaan darurat saja. Kalau Syekh Labib Najib itu bilang kita boleh login ke mazhab lain dengan beberapa syarat. Di antaranya kita itu enggak niat bermudah-mudahan. Ini adalah alasan yang dipakai kelompok pertama. Kenapa dia bilang enggak boleh secara mutlak? Karena kalau kita bolehin, nanti manusia bermudah-mudahan. Gitu. Nah, tapi di buku kami itu, di Usul yang dirojihkan adalah pendapat yang kedua. Boleh secara mutlak. Jadi kalau kalian mau perkara sholat Syafi'iyah, puasa Malikiyah, itu boleh. Itu di buku kami ya. Dengan syarat tadi, apa namanya, itu di perkara yang berbeda. Dan sebisa mungkin tolong kita melakukan itu bukan dilandaskan karena pengen bermudah-mudahan. Gitu. Itu paling sedikit jawaban dari ini. Oke.
Semoga menjawab. Oke, berarti kita tutup dulu sesi pertanyaannya. Karena insya Allah minggu depan kita akan kembali bersama PU di sesi yang sama, yaitu masih di kajian tematik Islah 22 ya. Bukan part 2, soal kalau itu mau udah bab baru ya. Udah jilid baru. Ini part 2 soalnya kemarin permintaan dari Rofiulnya. Mungkin kalau ada juga ini kita tambahin lagi lah ke depan 1 minggu. Oke, sebelum ditutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Ya, memang nggak yang bisa on cam. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Ini 1 slide doang ya. Oke, mantap. Ya, 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 ya. Lagi? Ayo, kita dokumentasi dulu. Kalau nggak saya dikecam sama bagian media. Oke, udah semua ya. Nada nyusul. 1, 2, 3. Tak, apa sih? 3 kali ya. Nah, 1, 2, 3. Terakhir, maling pangsit. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Barakallahu fikum semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara kajian tematik Islah 22 part 2 karena rame. Terima kasih juga pada PO udah berkenan mengisi hari ini ya. Semoga kuliahnya dilancarkan hari ini. Teman-teman yang kita masih puasa juga semoga kita dilancarkan puasanya gitu kan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Nah, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Syukron, Syekh. Apaan sih Ustaz. bagus? Syukron Ustaz PU. Syukron, ya. Ustaz Ya, aman, Rofiul Pak. kita lancar-lancar kuliahnya Ustaz. Ya, aman Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Z. Lancar-lancar Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Munawar ya akhi munawar. Ya, wah rame Pak. CD. Makanya kan dibilang malah apa nggak tahu mungkin karena di Ramadan juga ya orang tuh jadi kayak pada seneng kalau ada acara gini. Kemarin tuh Afwan ada baru yang telat tadi baru subuh aneh. Yang 5:30 baru emang Mesir telat. beda dikit ya man. Beda sama 4 Indo ya? beda 5 jam berarti. Waktunya menggunakan the Lebih power of jauh. 5 jam. admin. Izin. Berarti Sabtu kan, Bang? Lanjut lagi. Ya, ya Mangga Afi. Oke. Bye.